Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 14 September tahun 2022, diambil dari kitab 1 Timotius 2 ayat 4. Dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah sebahagian dari nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Menasihatkan kepada Timotius dan anggota jemaat supaya berdua sepat untuk mendoakan keselamatan semua manusia. Dan yang kedua adalah supaya semua orang mengetahui akan firman Tuhan atau firman kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu isi dari pokok yang disampaikan oleh Paulus bahwa di dalam doa syafaat, salah satu kesukaan Tuhan adalah mendoakan keselamatan manusia. Seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani, salah satu pokok isi dari firman itu ialah bahwa Tuhanlah sumber keselamatan orang berdosa. Dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 9, dikatakan demikian. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari kematiannya, dan Yesus kepada Allah dengan tangisan yang keras dan air mata, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Salah satu pokok dikatakan oleh penulis Ibrani bahwa Yesuslah keselamatan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan, disitulah peranan orang-orang percaya untuk menyampaikan firman Tuhan agar mereka mengetahui bahwa Yesus sendirilah keselamatan kehidupannya, bahwa Yesus sendirilah yang menghapus segala dosa. Dan orang yang percaya, yang taat kepada Tuhan harus berharap bahwa Tuhanlah yang dapat mengabulkan semua doa orang percaya melalui nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua dikatakan melalui firman Tuhan dalam bacaan kita di pagi hari ini, pengetahuan kebenaran. Hubungannya adalah kepada pemberita Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mendoakan pemberita firman atau penyampai firman Tuhan. Paulus juga pernah menasihati Timotius berkaitan dengan kitab suci. Ada 3 nasihat Paulus diberikan. Yang pertama, agar Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterimanya dan diyakininya. Ini penting karena hanya kebenaran dari Tuhan lah
yang akan menyelamatkan. Dalam hal yang pertama ini, mau kita lihat dari perkataan atau nasihat Paulus kepada Timotius, kebenaran Tuhan adalah disampaikan melalui pengajaran yang kita terima dari gereja maupun dalam keluarga. Itulah yang kita lihat dalam kedua bagian dari nasihat Paulus kepada Timotius. Mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepadanya. Dua pelaku kemungkinan besar adalah ibu dan neneknya yang mewariskan iman kepada Timotius. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi pemberita firman itu adalah orang tua nenek Timotius. Jadi harus diingat Timotius, harus diingat jemaat, siapa yang memberitakan firman Tuhan, siapa yang mewartakan firman Tuhan yang didengarnya, itu harus didoakan. Dan sebagai orang yang mendengar firman Tuhan diharapkan bahwa orang yang menaati Yesus Kristus dan mengimani apa yang diajarkan oleh orang tua kita atau nenek kita harus kita wariskan, harus kita teladani. Karena demikianlah supaya ada kekuatan dalam diri kita, dalam diri pengkhotbah, harus mendoakan mereka agar selalu berlangsung pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Karena demikianlah Timotius mendapat warisan iman dari keluarga dia. Yang ketiga, dikatakan agar Timotius mengingat bahwa sejak kecil sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan menuntun Timotius kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Timotius harus mengingat seperti yang saya katakan tadi, mengingat ajaran yang diterima, ajaran yang benar dari orang tuanya, dan firman Tuhan yang diwariskan orang tuanya itu harus diberitakan kepada orang lain. Melalui pemberitaan itulah orang yang mendengar bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Dan kita mendoakan orang yang mendengar firman Tuhan itu agar mau berdoa kepada Yesus Kristus dan doa mereka dijawab Tuhan, karena melalui iman dan doa mereka sehingga Tuhan mendengar apa yang diminta sehingga dikabulkan dalam doa. Jawaban doa itulah sebagai kebenaran. Tiga nasihat yang dikuatkan dengan pemaparan bahwa setiap firman diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus selalu mendoakan kumpulan atau perkumpulan orang Kristen, yaitu perkumpulan membaca kitab suci. Jemaat harus membaca kitab suci. Jemaat harus mendoakan firman Tuhan yang diwartakan. Jemaat harus mendoakan pemberita firman agar berlangsung pemberitaan firman itu dari generasi ke generasi, seperti harapan dari Paulus kepada jemaat supaya terkabul apa yang dimintakan Tuhan kepada kita, mendoakan orang supaya diselamatkan dan dapat
mengetahui bahwa Tuhanlah juru selamat, dan itulah sebagai pengetahuan yang benar. Kebenaran itu kita dapati hanya melalui firman Tuhan. Kita harus selalu mendoakan segala manusia dan mendoakan pemberita firman kepada kita, dan mendoakan firman yang kita beritakan kepada orang lain. Itulah kesukaan Tuhan, itulah kekuatan kita mewartakan berita kesukaan itu di tengah-tengah keluarga, dimanapun berada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat setiamu menyertai kami, hingga kami di pagi hari ini memperoleh keselamatan. Dan kami bersuka cita di pagi hari ini, karena sapaan firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, tolonglah kami untuk mengingat bahwa kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, mendoakan keselamatan semua orang. Dan demikian juga mendoakan pemberita Tuhan yang kami terima, sehingga firman yang kami terima itu dapat kami imani. Dan turut juga mendoakan para pembaca firman Tuhan, para pewarta firman Tuhan, agar mereka mendapat hal yang terbaik darimu, yaitu mendengar apa yang didoakan mereka. Kabulkan doa mereka, supaya kebenaran-Mu tetap diimani. Tuhan, berserah kepadamu-lah kami pada hari ini. Sertai kami, berkati segala pekerjaan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.